illa bil Islam, wala Islama illa bil jihad, wala jihada illa bil muqaddimah, wa khairul muqaddimah yakni salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Salam tahiyat tanda hormat kepada dewan juri yang kami muliakan. Salam wajah tanda mahabbah kepada para sahabat seperjuangan yang kami banggakan. Indonesia merupakan sebuah negara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, yang terdiri dari 17.001 pulau yang dihuni lebih dari 1.300 etnis dengan 719 bahasa serta 6 agama, yakni agama Islam, agama Kristen Katolik, agama Kristen Protestan, agama Hindu, Buddha, dan Konghucu. Karena hal inilah Indonesia dijuluki sebagai negara Heaven of Earth, surga di bumi, sebab Indonesia memiliki keindahan alam dan keberagaman yang memukau. Namun kita tidak dapat menutup mata, sebab keberagaman tidak hanya membawa angin segar, akan tetapi juga membawa konflik yang begitu besar, baik konflik antar suku, etnis, bahkan agama, dan pada gilirannya akan meruntuhkan falsafah negara, menghanguskan persatuan tanah air beta, sehingga membuka peluang bagi para pihak-pihak asing yang tidak menginginkan Indonesia terus merdeka. Tentu hal ini sangat berbahaya bagi tegaknya pilar persatuan dan kesatuan serta kerukunan umat beragama. Pertanyaannya, apakah kita rela persatuan dan kesatuan yang telah kita bangun dengan susah payah, dengan genangan darah serta pergelimpangan mayat syuhada harus porak-poranda diakibatkan perpecahan antar umat beragama? Tentu tidak. Oleh karena itu, dalam konteks merawat persaudaraan di kalangan masyarakat, izinkanlah kami menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran yang berjudul Merawat Persaudaraan di Tengah Masyarakat Multikultural. Sebagai landasan, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya
khabir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dewan juri dan hadirin yang kami muliakan, asbabun nuzul ayat ini menurut Ibnu Asyakir di dalam kitabnya yang bersumber dari Abu Bakar bin Abu Daud. Ayat ini diturunkan Allah berkenaan dengan keinginan Rasulullah yang ingin menikahkan Abi Hindin dengan salah seorang wanita dari kalangan Baido. Namun dengan sinis Bani Baido berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, pantaskah kami menikahkan putri-putri kami dengan budak-budak kami?" Rasulullah belum sempat menjawab. Saat itu malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu berupa Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13, yang mana pada ayat tersebut terdapat kalimat lita'arufu, ay yasla bainakumut ta'aruf wa ta'aruf, agar kamu saling kenal mengenal, terjalin komunikasi yang harmoni, serta mengamalkan rasa sayang yang tiada pandang sayang. Demikianlah penafsiran menurut Syekh Muhammad Ali As-Sobuni di dalam kitab tafsirnya Sofwatut Tafasir jilid 3 halaman 219. Dari sini dapat kita pahami bahwa ayat ini merupakan urgensi yang sangat tepat dalam membina persaudaraan tanpa harus membeda-bedakan. Namun masih jauh dari kenyataan. Dirilis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, sejak tahun 2018 hingga saat ini setidaknya terjadi 3.640 kasus SARA yang terjadi di media sosial. Hampir setiap harinya kita dipertontonkan antar oknum agama dan pemerintah saling caci maki. Bahkan baru-baru ini terjadi pemberontakan di negeri sendiri di belahan timur Ibu Pertiwi yang membuat kita sakit hati. Jika sudah seperti ini, tidak mustahil di antara kita yang awalnya bersatu menjadi bersatu. Betul hadirin? Betul. Hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan kepada kita agar senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan dan melarang kita untuk bercerai-berai. Hal ini terangkai indah di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 103 yang berbunyi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم
فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون Allah. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, maka Allah mempersatukan hatimu dan menjadikan kamu bersaudara. Dan ingatlah ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Hadirin yang kami muliakan, wa'tasimu bihablillahi jami'a, dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah. Ayat tersebut menyuruh kita agar senantiasa berpegang teguh kepada tali agama Allah, bersatu padu, terkhusus dalam menjaga persatuan dan kesatuan, dan melarang kita bercerai-berai. Syekh Ismail Haqqi di dalam kitab tafsirnya Ruhul Bayan jilid 5 halaman 321 menjelaskan penyebab terjadinya tafarruq atau berpecah belah yakni apabila kamu berselisih. Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab tafsirnya Al-Jalalain jilid 2 halaman 371 menjelaskan, sesungguhnya perpecahan merupakan sebuah kebinasaan dan persatuan merupakan sebuah keselamatan. Maka dari itu, dalam konteks merawat persaudaraan di kalangan masyarakat, tidak dibenarkan menutup ruang ukhuwah hanya karena berbeda ruang ibadah. Tidak dibenarkan menutup ruang kerjasama hanya karena berbeda agama. Dan tidak dibenarkan menutup ruang persaudaraan
karena berbeda ras dan kesukuan. Setuju? Setuju. Maka dari itu, mari rakyat Indonesia kita bersatu padu, saling berbenah diri, bukan saling menjatuhi, saling hormat menghormati, juga satukan persepsi demi cahaya negeri. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari sarahan yang kami sampaikan tadi dapatlah diambil sebuah kesimpulan bahwasanya keberagaman merupakan rekayasa Sang Pencipta yang harus kita syukuri dan kita jaga dalam rangka memandang pentingnya persaudaraan antar umat beragama. Maka dari itu mantapkan ukhuwah wataniyah, ukhuwah islamiyah, ukhuwah insaniyah. Jika sikap ini yang terus kita tumbuh kembangkan, insya Allah Indonesia akan jaya dengan keberagamannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Sang saka merah putih gagah berkibar tanpa kita melambai-lambai. Persatuan umat beragama harus berkobar agar Indonesia jaya tergapai. Demikianlah syarahan Al-Quran yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan penyampaian. Terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam, summa salam.